Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Alhamdulillah jika sehat semuanya. Hari ini hari Jumat tanggal 27 Maret kita ketemu lagi dalam pembelajaran online. Ibu absen dulu ya, yang tidak kesebut besok lagi ya. 4A Ketua kelas Embun, Jihan Kamila, Helen, Haura, Hasana, Hafsah, Hafsoh, Lori, Aska, Zalfa, Putri, Regina, Reva, Sabrina, Salsabila, Zahra, Sandia, Waida, Sofia, Sofi, Saiha, Aziza, Samara, Ines, Kenes, siapa lagi ya? Samara, Safa, Akila Hakim, Akila Laika, Muazzah, Raihana, Nabila Naswa, Zahida. Kesebut semua kan? Kalau ada yang tidak tersebut, komen ya. Sekarang 4B, Ibu absen ya. Seingat Ibu ya, yang gak kesebut besok lagi ya. Haris, Gozi Fauzan, Gozi Barzun, Hamam, Hisham, Afkar, Akhtar, Hanan, Faik, Adrin, Krisna, Umar, Aufi, Lutfi, Zakwan, Amar, Ayub, Yusuf, Rasya, Humaidi, Rido, Uwais, Urwah, Uzair, Zia, Uma, Ibra, Raffi, Faiz, Zayan, Uzair. Yang gak kesebut komen ya, siapa yang gak kesebut ya. Sudah sehat semua anak-anak ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kita bisa mulai pembelajaran hari ini. Biar lebih semangat, angkat tangan kalian ke atas. Angkat tangannya ke atas. Matahari menyinari lautan. Ingat gerakannya ya. Air laut menguap menjadi gelembung-gelembung kecil, terbawa angin, berkumpul menjadi awan. Awan tertiup angin ke kanan, ke kiri, lalu bertabrakan. Dan mendung, petir, turunlah hujan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan, mengulas sedikit tentang pembelajaran kemarin. Gozi Fauzan, mana ya orangnya? Sudah bangun belum ya? Hadir tidak ya? Fauzan, apa yang dimaksud dengan transmisi listrik? Pak Dokter, mana Pak Dokter? Hadir di sana? Ibu berikan pertanyaan buat Pak Dokter kelas 4B. Siapa ya kira-kira Pak Dokter yang sering Ibu sebut dipanggil dokter di kelas 4B? Ayo, yang tahu komen di komentar Ibu ya. Buat Pak Dokter, sebutkan 5 pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Jawab di komentar. Wes yang ganteng, sebutkan. Wes, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Yang Ibu berikan pertanyaan, jawab di kolom komentar. Oke? Sekarang untuk 4A, siapa ya? Safa. Sebutkan sumber-sumber energi. Sabrina,
Mengapa lampu bisa menyala? Embun, apa yang dimaksud dengan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Dijawab ya di kolom komentar. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita akan membahas materi perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Terus langkah-langkah dan cara menghemat energi dan manusia dan lingkungan, pencemaran alam. Nah, kita akan membahas seputar apa yang Ibu sebutkan barusan ya. Pernahkah kalian membayangkan hidup tanpa adanya listrik dan air bersih? Tentu akan terasa tidak menyenangkan. Kalian akan kesulitan untuk menyalakan peralatan listrik dan kesulitan juga untuk mandi dan minum. Oleh karena itu, bersyukurlah kita saat ini masih bisa memperoleh pasokan listrik dan air bersih dengan mudah. Karena itu, tidak semua orang seberuntung kita sekarang. Salah satu cara bersyukurnya bagaimana? Menggunakan listrik dan air secara hemat, tidak buang-buang, tidak boros ya. Jadi digunakan sebutuhnya kita ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita tetap bisa memperoleh pasokan air dan listrik dengan mudah. Nah, pernah ya kemarin sewaktu seketika, maksudnya kemarin-kemarin kita pernah mengalami pemadaman listrik. Nah, jika listrik dipadamkan oleh PLN ya kan, otomatis kita juga tidak bisa nyedot air ya kan, karena air yang terdapat di bawah tanah kita menariknya dengan listrik. Kalau airnya dari pump juga kita juga butuh listrik. Jadi kalau listrik mati, air juga tidak bisa mengalir. Makanya kita sangat ketergantungan ya terhadap air, terhadap listrik. Semua peralatan, kebanyakan peralatan kebutuhan rumah tangga yang ada sehari-hari sekarang menggunakan listrik. Jika tidak ada listrik, lampu mati, jadi gelap, penerangan tidak ada ya. Nah, berapa butuhnya kita terhadap listrik? Itu maka dari itu kita harus menjaga, merawat dan menghemat listrik. Biasanya kalau kita belajar tatap muka seperti biasa di kelas, Ibu akan menyuruh kalian membuat poster "Ayo hemat energi, matikan lampu pemberatan saat tidak digunakan." Itu ya. Online jarak jauh, tatap muka. Jadi gak ada tugas buat kalian. Lanjut, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari macam-macam atau jenis energi. Kalian telah mempelajari manfaat sumber daya alam kan. Karena itu kalian harus semakin tahu dan semakin bijak dalam memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu, harus memiliki hak dan kewajiban, termasuk dalam memanfaatkan sumber daya alam dan energi. Ya, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, hemat energi, hemat biaya adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Hal itu perlu dilakukan karena energi yang kita pergunakan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mempergunakan energi dengan sehemat mungkin. Apabila menghemat energi, maka kita akan hemat biaya. Contohnya, energi yang perlu kita hemat adalah listrik. Listrik suatu energi yang keberadaannya tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Contohnya pasti tahu ya kalian, nggak perlu dicontohkan lagi ya nggak? Pada tahu ya.
Keberadaan energi listrik memakan biaya yang tidak kecil. Kita harus membayar biaya pasang listrik di rumah, ya kan? Dan membayar biaya penggunaannya setiap bulan. Jika pemakaiannya besar, bayarannya juga mahal. Jika pemakaiannya tidak terlalu banyak, juga meringankan biaya. Jadi ya jangan boros-boros gitu ya. Listrik yang kita pakai biayanya sesuai dengan pemakaian kita. Nah, sekarang mari kita lakukan penghematan listrik atau energi listrik dengan cara: pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari; kedua, menyalakan lampu apabila diperlukan saja; ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari; keempat, matikan peralatan elektronik jika tidak digunakan; kelima, pergunakan listrik dengan seoptimal mungkin. Sekarang manusia dan lingkungan. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan. Manusia adalah makhluk dominan di muka bumi ini, sehingga seluruh kegiatan akan mengakibatkan perubahan lingkungan. Jika dampaknya positif dan negatif perubahan lingkungan, jadi manusia itu kalau perilakunya baik, berdampak baik juga positif buat lingkungan. Jika perlakuannya terhadap lingkungan buruk atau negatif, ya dampaknya negatif juga terhadap lingkungan. Contohnya apa? Jika manusia memanfaatkan lingkungan dengan baik, terus menanam kembali hutan yang gundul, atau misalnya reboisasi terhadap tatanan hutan kota, mengurangi dampak polusi. Nah, lingkungan sekitarnya juga akan berdampak positif. Tapi jika manusia itu tidak mau melakukan reboisasi atau mencemari lingkungan, nah dampaknya juga negatif terhadap lingkungan sekitar mereka, gitu ya. Faktor positif negatif terhadap lingkungan itu perilaku manusia sendiri yang menentukannya. Maka dari itu kitalah yang harus menjaga lingkungan alam sekitar kita. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia, antara lain pencemaran lingkungan, lahan, air, tanah. Berdasarkan jenisnya, pencemaran dapat dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran udara, tanah, air, dan pencemaran suara. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara ini disebabkan oleh asap sisa hasil pembakaran, khususnya bahan bakar fosil, minyak bumi atau batu bara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor juga, mesin-mesin pabrik, dan mesin-mesin pesawat terbang atau roket yang menimbulkan pencemaran udara. Dampak buruknya apa atas pencemaran udara? Nah, manusia tersebut, kita semua akan merasakan penyakit pernapasan atau batuk, sesak napas, dan banyak lainnya. Nah, yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena sampah plastik ataupun sampah anorganik lainnya yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Yang tidak dapat terurai itu ya banyak ya, plastik, botol yang tidak terurai. Jadi tanah tersebut akan mengandung kimia atau zat kimia yang berlebihan, juga akan membuat tanah tersebut beracun bagi tanaman. Jadi tidak cocok buat ditanami tanaman. Nanti akan menghasilkan zat-zat yang mengandung racun, begitu ya. Jadi tanaman yang hidup di situ akan mati, tidak bisa berlangsung lama, begitu. Dampaknya
lewat 3,5, lewat 3 lebih jam 7, 3 lebih. Kakak jangan berisik, Umi lagi begini. Maaf ya, ada selingan tadi, intermezzo. Dan sekarang lanjut halaman 55, bunga nasional beberapa negara. Dibaca kalian masing-masing di rumah tentang bunga-bunga daerah Indonesia. Bunga nasionalnya apa? Melati, Jepang, sakura, Belanda, bunga tulip. Nah, itu macam-macam negara ada bunga nasionalnya ya. Dibaca sendiri di rumah. Ya, bunga-bunga yang ada di buku halaman 50 berapa tadi? 55 sampai 59. Nah, sampai di sini tugasnya adalah halaman 60 dikerjakan 60 sampai 61 saja. Tidak usah dipoto, cukup dikerjakan di rumah, lalu nanti dikumpulkannya waktu kita sudah masuk kembali ya. Udah sampai di sini, semoga bermanfaat apa yang sudah Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.